Hadirin jamaah Jumat, para tamu Allah yang sama-sama mengharapkan rahmat, ridho dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kembali kita pada hari yang kita rindukan setiap pekannya, yakni hari Jumat. Kita datang ke tempat ini berkumpul, berjamaah, bersujud, sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun jarak kita teramatlah sangat jauh dengan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semangat itu tetap hidup dalam jiwa kita, dalam diri kita. Maka kita bangkitkan kembali semangat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap istiqomah beribadah dan terus semangat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan salat Jumat ini Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam rindu serta salam cinta senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sumber kebaikan di muka bumi ini. Allah menyebutnya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya makhluk bernama manusia, bukan hanya orang beriman, bahkan binatang pun beliau cintai, tumbuhan pun beliau sayangi. Makanya kita mengenal ada namanya buah nabi, kita mengenal ada namanya kurma nabi. Itu karena beliau sangat mencintai semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka siapapun yang ingin mewarisi sifatnya Nabi, maka letakkanlah di dalam hatinya rahmah, kasih sayang kepada sesama, lebih-lebih kepada yang sama-sama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kita semua meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak bisa diukur dengan hartanya. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak bisa ditentukan dengan jabatannya, tidak bisa ditentukan dengan gelarnya. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah hanya bisa ditentukan dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada siang Jumat yang mulia ini adalah tujuan penciptaan manusia. Kenapa Allah menciptakan kita? Apa tujuannya? Dan kenapa sampai hari ini Allah masih izinkan kita hidup sampai saat ini? Jawabannya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan Allah menciptakan kita, bahkan Allah izinkan kita hidup masih sampai saat ini, tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tujuan hidup ini hanya untuk beribadah, lalu bagaimana dengan pertanian? Lalu bagaimana dengan perniagaan? Lalu bagaimana dengan perkantoran? Lalu bagaimana dengan membesarkan anak-anak? Disitulah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membatasi ibadah hanya sebatas sholat, puasa, zakat, baca Quran, haji. Itu ibadah mahdoh namanya. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bukan ibadah, tapi dia bernilai ibadah. Oleh karena itu secara umum, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i
membagi ibadah dalam 3 kategori. Yang pertama disebut dengan ibadah badaniyah atau ibadah badan. Seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang tidak curang, baik dagangannya dia katakan baik, jelek dagangannya dia katakan jelek. Tidak ada yang disembunyikan dari pembelinya. Dia turun dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka ketika di pasarnya, di dalam rukonya, di dalam tokonya, dia juga sedang beribadah kepada Allah. Seorang petani yang turun ke ladang, seorang karyawan yang turun menuju kantor, dia niatkan untuk mencari nafkah yang halal untuk anak istrinya. Dia niatkan supaya hidup ini tidak meminta-minta. Dia niatkan supaya hidup ini tidak menyusahkan orang lain. Dia niatkan supaya kalau rezekinya berlebih, dia bisa lebih banyak membantu orang lain. Maka petani, karyawan yang seperti itu, mereka juga sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Polisi, tentara, angkatan laut, darat dan udara, menjaga perbatasan negara. Dia niatkan untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga Kamtibmas. Mereka juga sedang beribadah kepada Allah. Kalaupun mereka mati, matinya mati syahid, jihad fi sabilillah. Begitulah luasnya rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin seluruh aktivitas kita, langkah kaki, ayunan tangan, hembusan napas, kedipan mata, detak jantung, aliran darah, supaya semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada disebut dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Bagaimana orang beribadah dengan hartanya? Membangun masjid, pondok pesantren, panti asuhan, pondok tahfiz, menyantuni anak yatim piatu, itu ibadah dengan harta. Dan itulah harta kita yang sebenarnya, harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Yang kita simpan di rumah, kita simpan di dompet, kita simpan di bank, besok boleh jadi berpindah menjadi milik orang lain. Tapi yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang akan kita bawa mati, itulah yang akan kita bawa ke dalam kubur, kita bawa ke akhirat, kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu kamu menyesal dan berkata, ya Allah, kembalikanlah kami, tundalah kematian kami sebentar saja. Kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh. Lalu kembali Allah mengingatkan ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak akan pernah orang yang telah mati itu kami hidupkan kembali, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi sebelum ajal itu datang, gunakanlah harta untuk memperbanyak infak, bersedekah, berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah yang ketiga disebut dengan ibadah qalbiyah, yaitu ibadah hati. Seseorang yang sakit, seseorang yang sedang terbaring di ruang ICU, di rumah sakit, bertahun-tahun nikah, belum Allah karuniai anak, diuji dengan kesulitan, kesusahan, mereka juga sedang beribadah dengan sabarnya, mereka sedang beribadah dengan ikhlasnya, mereka beribadah dengan ridhonya. Kalau yang kita inginkan sesuai dengan kenyataan, maka Allah ingin kita bersyukur. Syukur juga adalah ibadah. La in syakartum la azidannakum.
Kalau yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka Allah ingin kita bersabar. Sabar juga adalah ibadah. Dan sabar ini merupakan ibadah yang tersempurna dari seluruh ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, orang yang beriman, apabila dia sukses, apabila dia berhasil, apabila dia kaya, apabila dia berkuasa, maka dia berkata, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkur, apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur? Am akfur, atau justru sebaliknya menjadi orang yang kufur. Ketika susah, sakit, sulit, menderita, dia tidak berputus asa, karena itu adalah bagian dari cara Allah untuk menguji keimanan kita. Hadirin para tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kuat ujiannya? Lalu Nabi menjawab, "Innal asyaddal bala al-anbiya." Orang yang paling kuat keras ujiannya adalah para nabi. Summa solihun, kemudian orang-orang yang soleh. Summal amsal fal amsal, ubutulian nasu ala hasabidin. Lalu ke bawah dan ke bawah bakal diuji setiap orang menurut kekuatan dia memegang agama. Makin kuat keimanan seseorang, maka makin keras ujian yang akan diberikan kepadanya. Makin tinggi status sosial seseorang, maka makin berat ujian yang akan Allah timpakan kepadanya. Jadi orang miskin ujian, tapi menjadi orang kaya lebih berat ujiannya. Tidak terkenal ujian, tapi menjadi orang terkenal lebih berat ujiannya. Salah sedikit saja langsung viral dan dihujat. Tidak punya jabatan, ujian, tapi mendapatkan jabatan jauh lebih berat ujiannya. Fenomenanya apa? Banyak orang lulus ketika diuji dengan miskin, diuji dengan hinaan, diuji dengan kesusahan, lulus, lolos. Tapi ketika diuji dengan kaya, harta, gelar, pangkat, jabatan, kesenangan, disitulah banyak orang tidak lulus. Banyak orang yang gagal karena muncul sombongnya, muncul angkuhnya, muncul egoisnya. Ujian ke lapangan jauh lebih berat daripada ujian kesempitan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup dari khutbah ini, khatib sampaikan beberapa ikhtiar kita supaya menjadi orang yang sabar. Pertama, kenalilah dunia ini. Makin kenal kita dengan dunia ini, maka makin tenang dan sabar kita menjalani hidup ini. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man arafat dunya hanat alaih." Siapa yang mengenal dunia, maka ringan baginya menjalani kehidupan ini. Dunia ini tidak sampai dari setengah sayap nyamuk. Dunia ini tidak sampai setetes air di tengah lautan samudra. Kalau saudara pergi ke lautan samudra, celupkanlah ujung telunjuk ke lautan samudra, lalu angkat, lalu ada setetes air di ujung jari. Maka kata Nabi, yang setetes itulah dunia, sedangkan yang luas itu lautan samudra adalah akhirat. Maka kalau kita tidak dapat dunia ini, kita jangan sedih, karena yang tidak kita dapatkan hanya setetes. Begitupun juga ketika kita mendapatkan harta, kekayaan, pangkat, jabatan, itu dunia. Kau jangan bangga, kau jangan sombong, karena yang kau dapatkan juga hanyalah setetes. Tapi lautan yang luas, biru terhampar luas membentang, itulah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat lebih kekal, lebih abadi daripada dunia. Yang kedua, ketika ujian Allah berikan datang bertubi-tubi kepada kita, hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengangkat derajat kita orang yang beriman. Bukankah orang yang akan naik kelas harus ikut ujian? Justru kita mestinya sedih ketika nama kita tidak ada dalam daftar ujian. Orang yang akan naik kelas harus diuji supaya naik level keimanannya. Allah datangkan ujian supaya menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Allah datangkan ujian. Allah ingin kita mendapatkan pahala bi ghairi hisab, yang tanpa batas. Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Yang ketiga, ketika ujian musibah datang menimpa kita, hendaklah kita introspeksi diri. Karena boleh jadi kesusahan yang kita terima adalah akibat dari perbuatan kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran, surah Al-Isra ayat 7, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, kejahatan itu pun akan kembali kepada diri kalian sendiri. Setiap perbuatan akan kembali kepada pembuatnya. Lalu yang keempat, ketika Allah memberikan ujian dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yakinlah bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah berfirman, Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik menurut pandangan Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk menurut pandangan Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui, kalian tidak tahu. Makanya kita tidak boleh sok tahu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita hadapi dengan sabar. Hadirin, demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan ibadah. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Ketika kenyang, lapar, sedih, bahagia, ketika susah, menderita, ketika dijauhi, didekati, difitnah, disanjung, dipuji, direndahkan, tetaplah istiqomah beribadah, jangan pernah berhenti karena mulut manusia. Dengan demikian mudah-mudahan orang yang istiqomah itu Allah janjikan surga baginya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka turun kepada mereka malaikat seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih. Wa abshiru bil jannah, tapi bergembiralah dengan surga allati kuntum tu'adun, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang istiqomah seperti kalian. Semoga kita istiqomah dalam ibadah dan matinya pun dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.